Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Miftahul Azhar Walikram dari kelas P3E akan mempresentasikan tentang algoritma dan pemrograman dasar, yaitu materi 1, pedoman penyusunan algoritma. Dasar penyusunan algoritma. Prinsip penyusunan algoritma yaitu bebas. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun suatu algoritma. Yang pertama adalah finiteness, menyatakan bahwa suatu algoritma harus berakhir untuk semua kondisi setelah memproses sejumlah langkah. Selanjutnya, definiteness, menyatakan bahwa setiap langkah harus dinyatakan dengan jelas, tidak rancu atau tidak mendua arti. Selanjutnya, masukan, setiap algoritma bisa memiliki masukan atau tidak memiliki masukan. Selanjutnya, keluaran, setiap algoritma memiliki keluaran. Keluaran merupakan besaran yang berhubungan dengan masukan. Selanjutnya, efektivitas, setiap algoritma diharapkan bersifat efektif. Arti dari semua ini adalah untuk semua operasi yang dilaksanakan algoritma harus sederhana dan dikerjakan dalam waktu terbatas. Selanjutnya, menyusun pseudocode. Pertama, notasi dipakai untuk memberikan nilai ke suatu variabel. Hasil dari memberikan nilai yaitu 2 variabel, hasilnya adalah 2. Hasil 2 plus 1 memberikan hasil penjumlahan bagian 2 dan 1 variabel hasil. Variabel dengan huruf kecil berarti variabel non larik. Variabel dengan huruf kapital berarti variabel larik atau array. Penjorokan ke kanan digunakan untuk menuliskan pernyataan-pernyataan yang berada dalam suatu struktur blok. Jika X lebih besar dibanding 0, maka pernyataan 1, pernyataan 2 akhir. Jika simbol garis miring 2 itu menandakan masukan dalam kurung dan tampilan dalam kurung mewakili perintah untuk memperoleh masukan penyajian, termasuk masukan A, B, tampilannya yaitu jumlah. Lanjutan, tanda lebih besar, lebih kecil, lebih besar dari, lebih kecil dari, dan sama dengan yaitu notasi A yang berarti I menyatakan elemen ke 1 pada larik A, nilai terkecil untuk I adalah 0. Untuk larik 2, dimensi akan dinotasikan. I menyatakan baris dan J menyatakan kolom. Notasi jumlah elemen A menyatakan ekspresi untuk memperoleh jumlah elemen larik A. Bentuk untuk selama kondisi pernyataan 1, pernyataan N, dan akhir ulang. Konsep dasar pemrograman. Pemrograman merupakan himpunan atau kumpulan instruksi tertulis yang dibuat oleh programmer atau suatu bagian executable dari suatu software. Pemrograman adalah suatu kumpulan urutan perintah ke komputer untuk mengerjakan sesuatu, di mana instruksi tersebut menggunakan bahasa yang dimengerti oleh komputer atau dikenal dengan bahasa pemrograman. Selanjutnya, bagian variabel, konstanta, dan tipe data. Variabel adalah di mana tempat kita dapat mengisi atau mengosongkan nilai dan memanggil kembali apabila dibutuhkan. Setiap variabel akan mempunyai nama identifier dari nilai. Yang kedua adalah konstanta. Konstanta adalah variabel yang nilai datanya bersifat tetap dan tidak bisa diubah. Jadi konstanta adalah juga variabel, bedanya adalah pada nilai yang disimpannya. Yang terakhir adalah tipe data. Tipe data adalah jenis data yang dapat diolah oleh komputer untuk memenuhi kebutuhan dalam pemrograman komputer. Setiap variabel atau konstanta yang ada dalam kode program sebaiknya kita tentukan dengan pasti tipenya. Selanjutnya, sejarah dan pengertian algoritma. Sejarah algoritma. Asal kata dari algoritma berasal dari nama Abu Ja'far Muhammad ibnu Musa al-Khwarizmi, ilmuwan Persia yang menulis kitab Al-Jabar
wal Muqabalah, Rules of Restoration and Reduction, sekitar tahun 825 Masehi. Pengertiannya adalah algoritma adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian suatu masalah yang disusun secara sistematis. Ada 3 cara penulisan algoritma, yaitu pertama, structured English, yang kedua pseudocode, dan yang ketiga flowchart. Selanjutnya, instruksi utama secara garis besar ada 3, yaitu instruksi runtunan sekuental, yaitu dikerjakan secara beruntun atau berurutan berbaris mulai dari baris pertama hingga baris terakhir, tanpa ada loncatan atau perulangan. Bagian A, tiap instruksi dikerjakan sekali satu per satu. Urutan pelaksanaan instruksi sama dengan urutan penulisan algoritma. Instruksi terakhir merupakan akhir dari algoritma. Urutan penulisan instruksi bisa menjadi penting bila diubah dalam menyebabkan hasil yang berbeda. Yang kedua, instruksi pemilihan. Instruksi pemilihan atau selection adalah instruksi yang dipakai untuk memilih satu aksi dari beberapa kemungkinan aksi berdasarkan suatu persyaratan. Ada 2 bentuk instruksi pemilihan yang sering digunakan, yaitu instruksi if, then, else, dan instruksi case. Selanjutnya, instruksi perulangan atau repetition. Instruksi pengulangan adalah instruksi yang dapat mengulangi pelaksanaan sederetan instruksi-instruksi lainnya berulang kali secara sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Struktur instruksi perulangan pada dasarnya terdiri atas yang pertama, kondisi perulangan, yaitu suatu kondisi yang harus dipenuhi agar perulangan dapat terjadi. Yang kedua adalah body, perulangan, deretan instruksi yang akan diulang-ulang pelaksanaannya. Yang ketiga, pencecahan, counter, perulangan, suatu variabel yang nilainya harus berubah agar perulangan dapat terjadi dan pada akhirnya membatasi jumlah perulangan dapat dilaksanakan. Bagian 3, yaitu dasar-dasar C dan C++, terbagi atas struktur data, variabel, tipe data, input, output, dan komentar. Struktur data dasar program C++ dan C, preprocessor directive, bagian yang mengikutsertakan file atau berkas-berkas fungsi, mendefinisikan konstanta atau fungsi makro tertentu. Sintaks penulisan preprocessor directive, preprocessor detective, digunakan sintaks include dan diikuti dengan nama file header. Tidak perlu diakhiri dengan contohnya include studio H, artinya file header studio H akan diikutsertakan ke dalam program yang dibuat. Sintaks penulisan fungsi main dalam kurung diawali dengan tipe void, data void atau int, artinya integer. Beberapa kompiler mengharuskan diawali dengan tipe data integer atau int. Jika menggunakan int, maka fungsi akan menggunakan diakhiri dengan return 1. Jika void, fungsi main tidak perlu diakhiri dengan return. Lama fungsi ditulis dengan huruf kecil semua dan diikuti dengan tanda dalam kurung seperti main dalam kurung. Selanjutnya adalah operasi seleksi pemrograman C++. Yang pertama, if switch, yaitu secara flowchart memulai root usia 17, antara ya atau tidak. Jika ya, print silahkan menonton. Jika tidak, print tidak boleh menonton. Selanjutnya, syntax if condition. Sintaks penulisan if statement. Condition adalah ungkapan atau pernyataan expression yang mengandung nilai true, yaitu benar, atau false, yaitu salah. Contohnya adalah
5 lebih besar daripada 2, berarti true. Contohnya lagi 5 lebih besar dari 9 bernilai false atau salah. 5 dalam perbandingan sama dengan 5 yaitu true. Selanjutnya relation operator yang digunakan dalam bahasa C dan C++ dan Java equal to yang artinya sama dengan, greater than yang artinya lebih besar dari, less than yang artinya lebih kecil dari, greater than or equal to artinya lebih besar dari atau sama dengan. Lebih besar dan sama dengan artinya less than or equal to, lebih kecil dari atau sama dengan. Baris tanda seru yaitu not equal to, tidak sama dengan. Selanjutnya ada bentuk umum. Bentuk umum yang pertama adalah if dan then. Yang kedua bentuk umum yaitu if, then, dan else. Yang pertama bentuknya adalah if con baris kurawal statements true baris kurawal tutup dan next instruction. Cara kerjanya adalah bila nilai con true maka kerjakan semua instruksi yang ada dalam statements true. Setelah selesai lanjutkan ke next instruction. Yang kedua false, maka langsung meloncat mengerjakan instruksi yang ada di next instruction. Bentuk umum 2. Bentuk umum 2 sama seperti yang pertama, yaitu bedanya adalah ada false dan true. Yaitu cara kerjanya bila nilai con true maka dikerjakan semua instruksi yang ada dalam statement true. Setelah selesai lanjutkan ke next instruction. Yang kedua, jika false maka kerjakan semua instruksi yang ada dalam statement false. Setelah selesai lanjutkan ke next instruction. Itulah pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.